Halo sahabat sehat, selamat jumpa kembali dengan episode kali ini. Lini Podcast akan ngobrol-ngobrol dengan lulusan sarjana gizi, lulusan magister gizi yang sekarang lagi berkiprah. Kebetulan kiprahnya di dunia pendidikan. Lain kali kita akan ngobrol-ngobrol yang berkiprah di dunia swasta, dunia industri, dan dunia lainnya. Dunia lainnya apa ya? Hati-hati, jangan disalahgunakan. Telah hadir bersama kita Ahmad Hizbullah. Beliau sekarang menjadi Ketua Program Studi Gizi di Stikes Husada Bogor Kota Hujan, yang konon sangat dicintai oleh Ahmad. Gimana kabar Ahmad? Alhamdulillah sehat Prof. Gimana Prof Hadin kabarnya hari ini? Lumayan lah, masih sehat dan kuat ya. Nggak kedinginan apa, kan hujan, lagi musim hujan ya Prof? Iya, rasanya sih enggak, masih lumayan. Masih fit Prof ya? Kalau Ahmad setelah dulu selesai magister di IPB tahun berapa itu? 2019 Prof. Nah, kemudian apa yang dilakukan karir pekerjaan setelah itu? Ikut riset gitu sih Prof, penelitian. Kebetulan ada penelitian di situ, Ahmad juga ikut sebagai tim peneliti gitu Prof. Berapa lama waktu itu? Ada setahun? Hampir setahun sih Prof, hampir setahun Prof. Bisa cerita suka duka di karir pertama waktu itu? Suka. Lebih banyak sukanya, lebih banyak sukanya. Suka ada, duka juga. Wow. Bisa cerita? Ya, jadi kalau kan dulu awal-awal Ahmad yang cari lokasi, profesi lokasi gitu, jadi tim hunting ya? tim hunting Pro di sekolah-sekolah gitu Pro. Sempat ya kehujanan, kemudian ditolak oleh gurunya. Ya, karena dikira mau jualan tuh, padahal kan kita mau ada riset gitu lah Prof ya. Ya itulah banyak beberapa hal yang ya mungkin itu menjadi bagian pengalaman hidup yang ya itu nggak terlupakan ya. Prof lagi gitu. Ditolak guru itu luar biasa. Bener Prof, ditolak guru. Padahal ini magister ya. Betul Prof, ditolak guru seperti itu Prof. Terus dalam kegiatan itu apa lesson learn, pembelajaran yang sangat berharga dari sisi nilai-nilai akademik riset? Iya, karena kan tuh penelitiannya tentang bagaimana suatu produk ya, intervensi pemberian produk gitu terus terhadap konsentrasi belajar gitu Prof ya, bagaimana kemampuan belajar seseorang anak gitu, meskipun banyak sekali aspeknya, tetapi ternyata ya memang ketika produk itu lebih khususnya digunakan untuk sarapan Prof, ini kalau kita sarapan itu ya dapat meningkatkan konsentrasi dan otomatis akademiknya juga akan lebih baik. Baik. Nah, setelah selesai di karir pertama, selanjutnya karir kedua apa? Ya, setelah itu ada pembukaan lowongan dosen gitu Prof. Kebetulan juga di Bogor gitu Prof. Nah, setelah itu daftar di sana, alhamdulillahnya diterima dan sampai sekarang menjadi dosen di sana sih Prof. Apa aja tugas-tugas rutin sebagai seorang dosen di sana? Tentu saja mengajar Prof ya. Ngajar, penelitian, mengabdi masyarakat, dan Menteri Dharma juga ya. Menteri Dharma gitu Prof ya. Dan apalagi di sana waktu itu nggak ada assignment khusus dari yayasan. Kalau itu sih sebenarnya karena lagi waktu itu tahun pertama Prof, jadi tahun didirikan ya. Jadi pertama. Ikut merintis nih ceritanya. Betul Prof, ikut Perintis itu Prof. Jadi ya membuat RPS, membuat bahan ajar segala macam gitu. Dokumen submit. Betul sekali. Luar biasa. Sekarang udah akreditasi. Sedang mengajukan Prof. Nah, sekarang berarti lagi sibuk nyiapin berbagai administrasi. Betul juga. Prof, betul. Tapi kan ada tim ya. Iya. Ya, dengan dosen-dosen yang lain. Betul. Nah, dari sisi struktur organisasi gimana? Kepercayaan yayasan? Ya, alhamdulillah Prof ya. Saat ini dipercaya sebagai ketua program studi gitu Prof ya saat ini, kemudian ketua program studi gizi di Stikes Bogor Husada, kemudian bersama dengan tim tuh ya Prof ya, alhamdulillah juga banyak rekan-rekan yang sangat membantu gitu Prof di bagian di prodi gizi, sehingga sekarang ya sedang merintis persiapan untuk akreditasi Prof. Cita-cita Kak Ahmad terhadap program studi gizi di Stikes Husada Bogor itu apa?
Ya harapannya bisa berkembang Prof ya, karena merasa merintis Prof ya. Jadi harapan tuh Berdosa kalau nggak sukses iya ya. betul Prof. Kayaknya kalau nggak sukses itu berdosa, kayak ada yang kurang lega gitu Prof. Jadi harapannya sih nanti bisa berkembang dan banyak orang tahu. Jadi kalau misalnya gizi di Bogor itu nggak hanya di kampus sama kuliah ya, di PB, ada juga di tempat lain di Stik Bogor ada sendiri. Selanjutnya gimana? Ada rencana kuliah lagi S3? Tadi katanya pengen seperti orang tua guru. Betul, Prof. Ya, guru besar itu kan syaratnya harus S3 ya. Betul, Prof. Gimana? Rencana ada, Prof. Pasti ada, Prof. Pasti ada pasti ya. ada, Prof. Wah, selamat dong. Iya, Prof. Insya Allah sih ya mungkin 5 sampai maksimal 10 tahun lagi itu udah paling maksimal sih, Prof. Tapi sih pengennya sih di bawah 10 tahun tuh bisa lanjut kuliah. Saya dokter sebelum 35. Berarti kalau dokter tadi 5 tahun di Australia saya, berarti usia 30 paling telat udah berangkat ke luar negeri ya. Iya, Prof. Ya mungkin. Dan sekarang banyak sekali potensi-potensi beasiswa. Asal rajin ngobrol, rajin komunikasi aja sama teman-teman IPB ya. Dan peluang-peluang swasta juga sama, di LPDP juga ada. Ya. Oke, jadi ada cita-cita untuk dokter, terus ada cita-cita setelah dokter apa? Jadi guru besar, Prof ya. Guru besar luar biasa. Kita harus rajin riset, harus jadi nulis. Dan kalau tantangan-tantangan di dalam membesarkan program studi kan swasta ya. Bagaimanapun ini kan bukan seperti negeri yang dari pemerintah ada sekelompok uang dialirkan ya. Betul, ini kan harus creating money ya. Betul. Nah, gimana tantangan-tantangan di sana? Ya tantangan banyak sekali tantangan, karena tadi ya kita mungkin kalau dulu waktu kuliah kita ada fasilitas-fasilitas dengan tadi ya segelontor dana gitu lah Prof ya. Nah ini kan juga terbatas sehingga memang mungkin dari dulu Koperti, sekarang namanya apa? Korwil, yang perpanjangan Kemendikbud di wilayah itu kan biasanya juga ada sedikit dana bantuan untuk perguruan tinggi swasta ya. Iya. Mungkin itu juga bisa dimanfaatkan. Iya. Gimana tadi tantangannya? Ya itu jadi bagaimana kita membangun kampus sendiri, kemudian mencari mahasiswa juga itu menjadi tantangan Prof ya, karena sebenarnya gizi ini termasuk yang diminati lah Prof ya, karena peminatnya meningkat, tetapi memang promosi apalagi swasta gitu itu menjadi challenge ya, tantangan kita sendiri itu Prof. Dokumen-dokumen yang memang harus merintis ya itu juga harus itu menjadi tantangan sendiri karena ya apalagi Ahmad baru lulus terus harus belajar juga untuk seperti itu sih Prof. Sekarang juga banyak loh yang dia habis S1, S2, S3. Termasuk mahasiswa saya, ada 2 yang saya bimbing, bakal nanti usia 27 doktor. Luar biasa fasilitas pemerintah sekarang ya, buat yang semangat untuk melakukan itu. Bahkan kalau nggak salah dengan Mukhlas seangkatan bukan dulu? Enggak sih Prof. Enggak ya, dia kan tuh kayaknya usia 27 selesai ya. Lebih ke jatuhnya ada tingkat sih Prof. Ya, bedanya Kak Ahmad jadi ketua prodi, dia masih dosen biasa ya. Ya sama aja sih Prof. Lebih dulu kan. Betul. Berkarir di bidang pendidikan. Nah, kalau kan peran sekarang ya dosen ya juga ketua prodi. Nah, kalau sebagai ketua prodi ada pengalaman apa yang bisa di-sharing ya ke teman-teman lain? Siapa tahu juga ada pimpinan prodi, calon pimpinan prodi yang ikut bersama kita sekarang di podcast ini. Pengalaman ya tadi bagaimana kita membagi tugas lah Prof ya, membagi tugas, bagaimana kita juga merintis kemudian membuat dokumen segala macam itu yang harus benar-benar banyak bertanya, banyak belajar itu Prof ya, sehingga kedepannya ya bisa benar-benar membangun program studi yang baik lah Prof ya gitu. Iya. Kalau sebagai dosen, tadi kan sebagai pimpinan prodi ya, kan ada teman-teman sobat dosen, dan kalau di program studi baru kan biasanya muda-muda semua ya, bisa jadi sepanter, bisa jadi adik kelas kita. Beda sekali di perguruan tinggi yang udah mature, dewasa, itu ada yang baru, ada yang sangat lama, senior gitu ya. Nah,
gimana tuh kiat sukses di antara teman-teman sebaya hampir semua gitu ya. Kalau di kampus yang sudah terstruktur itu udah jelas ya ada senioritasnya lah gitu ya. Kalau ini kan relatif kita sama dan seringkali kan dalam kelompok yang kita sama itu seringkali juga ada tantangan tersendiri gitu ya. Karena nganggap lu juga baru anak sekarang katanya gitu ya. Iya. Gimana tuh? Ya sebenarnya kita tetap belajar dari yang senior Prof ya tadi ya. Banyak tanya pokoknya meskipun sama-sama masih muda, masih baru, tetapi jangan malu untuk saling sharing, tanya gitu, apalagi sama dosen-dosen kita yang sebelumnya gitu, pembimbing kita gitu. Jadi sharing pengalaman terus ini di kampus muda seperti yang Kak Ahmad sekarang kan di kampus muda relatif sama kan usianya. Nggak ada pembimbing Prof Ahmad sana ya. Nggak ada pembimbing Kak Ahmad kok jadi Prof. Doa saya ya semoga jadi guru besar. Ya, kita saling belajar, saling bagi, sharing pengalaman gitu. Karena beda-beda tipis. Beda-beda tipis lah kita. Ya ada kakak tingkat sharing pengalaman, belajar bareng gitu sih, Prof. Baik. Ada tips lain yang mau disampaikan? Fokus, Prof. Yang lupa fokus juga, untuk tujuan apa. Kemudian kalau mau jadi dosen ya niatkan ibadah, Prof ya. Gitu. Oh gitu ya. Betul, Prof. Karena kalau kita berbagi ilmu itu kan amal jariah, Prof ya. Iya, itu yang nantinya kita tulus dan itu yang akan sangat membantu kita sih, Prof. Nasing tulus tuh tulus ya. Selamat. Baik, Kak Ahmad, terima kasih banyak ya sudah berkenan sharing. Ahmad yang masih muda, baru lulus 3 tahun, sudah menjalani karir 2 hal, baik itu di bidang riset maupun di bidang sebagai pendidik di kampus dosen. Mudah-mudahan cita-cita untuk menjadi guru besar, mengalahkan orang tua yang guru ya, saya kira bukan mengalahkan, lebih baik lagi turunannya dibanding yang orang tuanya dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Itulah tadi sahabat sehat obrolan kita dengan Kak Ahmad Hizbullah SGZ MSI yang sekarang beliau sebagai ketua program studi di salah satu pendidikan tinggi swasta di Bogor, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Bogor. Dan buat teman-teman yang lain yang mungkin juga ingin sharing di sini dari berbagai kampus, silakan saja ya, tulis di komentar saran atau langsung chat ke kami di Lini Sehat atau ke saya personally untuk kita bisa sharing dalam acara-acara yang mirip podcast seperti ini, baik itu di bidang gizi maupun di bidang ilmu kesehatan yang lainnya, kebidanan, keperawatan, kedokteran gigi ya, dan farmasi misalnya. Jangan lupa ikuti terus podcast-podcast yang disajikan di YouTube Lini Sehat, like, share dan subscribe. Semoga tambah bermanfaat dan kita juga di sini tambah semangat. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.